Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan inayahnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita menginjak kepada surat Al-Baqarah ya, sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang harus disampaikan dari surat Al-Fatihah ya. Tapi karena ya sudah berkali-kali mungkin akan berasa jemu kalau Al-Fatihah terus maka kita pindah ke surat Al-Baqarah ya, kemarin sudah sampai ke amin ya. Mungkin ada yang bisa membaca baik surat Al-Baqarah. Silakan Pak Tronto. Monggo. Pak Tronto. Alif Lam Mim ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, sebelum kita menginjak kepada penafsiran Al-Baqarah, kita awali lebih dahulu menjelaskan ya tubuh dari surat Al-Baqarah itu sendiri. Menurut ijma' ulama atau kesepakatan para ulama, surat Al-Baqarah seluruhnya tergolong Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan sesudah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian ayat dari surat Al-Baqarah diturunkan pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, haji yang terakhir yang disebut juga haji wada, haji pamitan, karena Rasulullah sesudah itu wafat. Dan menurut suatu riwayat, sebagian besar surat Al-Baqarah diturunkan pada permulaan hijrah, sesudah Nabi hijrah ya. Pada waktu itulah banyak sekali surat Al-Baqarah diturunkan. Nah, surat ini termasuk surat yang terpanjang, terdiri dari 286 ayat, 2 juz lebih, banyak, panjang sekali. Sebagaimana tertulis dalam mushaf ya.
Surat ini diletakkan di permulaan Al-Quran sesudah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya. Kemudian disusul dengan 7 surat yang panjang, yaitu Ali Imran, ini termasuk juga Madaniyah, Ali Imran. An-Nisa, itu juga termasuk Madaniyah. Al-Maidah, ini juga termasuk Madaniyah. Al-An'am itu Makkiyah, itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-A'raf juga Makkiyah. Al-Anfal itu termasuk Madaniyah, dan At-Taubah termasuk Madaniyah. Jadi 2 di antara 7 surat yang panjang ini termasuk Makkiyah, yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Baqarah ini itu secara ringkas itu ada 3 macam kandungan. Nah, pertama ngakidah, ya, yang menjelaskan tentang iman kepada Allah, hari akhir, kemudian kepada kitab-kitab, nabi, malaikat, dan sebagainya, larangan berbuat syirik dan sebagainya. Yang kedua tentang syariah, yaitu tentang hukum-hukum pernikahan. Misalnya di surat yang terakhir dari surat Al-Baqarah itu ada larangan menikah dengan musyrik. Tentang talak itu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Tentang zakat, terus fai dan sebagainya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga tentang kisah-kisah umat terdahulu, umat Bani Israel, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, itu ada di dalam surat Al-Baqarah, sekalipun ya hanya disebutkan secara mujmal atau secara global, secara garis besar saja. Ini kalau kita sebutkan semuanya itu banyak sekali ayat-ayat, dari ayat 1 sampai 286 ya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu tentang akidah, tentang syariah, dan tentang kisah-kisah pada masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mempermudah pemahaman pada ayat-ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ini, kita perlu mengetahui lebih dahulu tafsir tentang mufradat, tentang kata-kata yang menjadi kunci untuk memahami 5 ayat ini. Ya. Pertama, alif lam mim, ya, alif lam mim. Itu lamnya dibaca 6 harokat, mimnya itu juga dibaca 6 harokat. Ya, bagi anak muda itu masih kuat membaca panjang, ya. Ya. Tapi kalau sudah tua itu nafasnya sudah berkurang banyak. Jadi alif lam mim, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Alif lam mim adalah huruf abjad, huruf alfabet, ya, dalam bahasa Indonesia huruf alfabet, ya, huruf abjad yang terletak pada permulaan surat. Karena itulah huruf-huruf seperti itu, alif lam mim, itu disebut mafatihus suwar. Mafatih itu jamak, bentuk jamak dari miftah atau pembuka atau kunci, pembuka. Karena
alif lam mim itu diletakkan pada permulaan surat, maka alif lam mim itu disebut pembuka surat atau kunci surat karena terletak di paling depan. Nah, huruf-huruf sejenis itu merupakan ciri khas golongan surat Madaniyah atau kadang-kadang juga surat Makkiyah, ya. Makkiyah. Jadi tidak mesti huruf-huruf itu Madaniyah, tapi juga bisa menjadi ciri khas dari surat Makkiyah. Surat yang Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya. Dalam Al-Quran itu terdapat beberapa bentuk fawatihus suwar, bentuk pembuka surat, ya, yang berbeda-beda. Ya. Di antaranya terdiri dari satu huruf, ya, seperti terdapat pada permulaan surat Shod, ya. Kemudian Qaf, Nun, itu surat Al-Qalam, itu hanya satu huruf, ya. Nah, masing-masing dimulai dengan huruf tersebut, surat-surat itu. Surat Qaf ya didahului dengan Qaf, surat Al-Qalam didahului dengan Nun, wal qalami wa ma yasturun, dan seterusnya. Nah, 10 surat dibuka dengan fawatihus suwar yang terdiri dari 2 huruf, ya. 7 surat diantaranya dengan bentuk yang sama, yaitu ha mim, ya, ha mim, ya. Maka surat-surat tersebut dinamakan surat khawamim. Kan khawamim itu ya singkatan dari kumpulan dari khamim, menjadi khawamim. Surat-surat yang didahului dengan khamim disebut khawamim, ya. Sekalipun dalam surat tersebut terdapat juga fawatihus suwar dengan bentuk lain, ya, seperti Ain, Sin, Qaf, dan seterusnya. Nah, 3 surat lainnya dengan huruf yang berbeda, yaitu Toha, ada Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dan seterusnya. Toha, Yasin, Yasin, nah, surat Yasin yang biasa kita baca, ya, dan seterusnya. Nah, ini surat-surat ya didahului dengan fawatihus suwar, itu ada 28 surat. Ada yang 5 kaf, ha, ya, ain, sod, itu. Ada yang alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya. Loh, untuk apa Allah menurunkan kata-kata itu? Dan kata-kata itu pada waktu itu belum pernah terdengar oleh orang Arab, sehingga orang Arab itu terkejut. Apa artinya alif lam mim? Bingung mereka. Nah, para ulama berpendapat, ini sebagian besar ulama seperti Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, Al-Qasimi, Al-Marohi, itu berpendapat bahwa fawatihus suwar itu, contohnya seperti alif lam mim, alif lam ra, itu mempunyai tujuan litambi, untuk memberikan peringatan, at-tambih, memberikan peringatan agar supaya orang memperhatikan ayat yang akan disampaikan kepada mereka. Nah, misalnya sedang ngomong-ngomongan, lalu Rasulullah menyampaikan alif lam mim,
mereka berhenti. Karena apa? Tidak mengerti artinya alif lam mim. Nah sesudah itu baru Rasulullah membacakan dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini. Jadi alif lam mim itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai peringatan. Nah, seperti orang mau pidato menyampaikan halo. Nah, tahu enggak Pak arti halo itu? Apa arti halo? Kita mendengarkan dari dulu ya halo, tapi tidak mengerti artinya apa halo itu. Nah, itu artinya bahwa nanti akan disampaikan satu pengumuman. Di mana-mana tuh halo, mau telepon juga halo. Itu kita tidak tahu artinya halo itu. Ya, tujuannya untuk mengingatkan, ya, memberikan peringatan. Nah, alif lam mim, alif lam ra, toha, qaf, shad, nun dan sebagainya itu tujuannya adalah sebagai tambih untuk memberikan peringatan agar supaya orang memperhatikan apa yang akan disampaikan kepada mereka. Nah, setelah itu Rasulullah membacakan dalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Wah, mereka lalu betul-betul serius mendengarkannya dan cepat hafal, karena ketika dibacakan itu mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui ialah kata-kata al-muttaqin. Nah, al-muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa itu apa? Arti takwa itu. Takwa itu kadang-kadang orang mengartikan takut kepada Allah, takut kepada siksaan. Nah, kadang-kadang ya tidak diartikan ya orang yang bertakwa, tapi orang masih bertanya-tanya apa takwa itu. Nah, menurut Al-Maraghi ya, takwa itu yang berbahasa Arab itu berasal dari kata-kata waqo, yaqi, wiqoyah yang artinya menjaga. Waqo itu fi'il madinya, yaqi fi'il mudhari'nya, wiqoyah masdarnya. Itu artinya menjaga. Nah, kalau orang Arab mengingat berkata itu waqoyah itu waladi anil halak. Nah, saya memelihara anak saya, menjaga anak saya dari kecelakaan. Jadi takwa itu berasal dari kata waqo yang berarti menjaga. Nah, menurut istilah takwa itu ialah wiqayatun nafsi an asbabi adzabillah fid dunya wal akhirah. Menjaga diri dari sebab-sebab siksaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itulah takwa. Jadi orang yang menjaga diri itu adalah orang yang bertakwa, menjaga diri dari siksaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya Al-Maraghi itu menjelaskan caranya menjaga diri dari siksaan dunia. Kita harus tahu betul sunnatullah, atau dalam bahasa ilmu alam itu hukum alam. Sunnatullah itu orang ahli ilmu alam itu mengartikan dengan hukum alam. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia itu harus tahu betul hukum alam, tahu betul sunnatullah ya. Misalnya contohnya, menurut sunnatullah api itu bersifat membakar, panas, itu sunnatullah. Nah, kalau kita sudah tahu
bahwa api itu bersifat membakar, kita mesti berhati-hati, tidak main-main api. Nah, ini orang takwa, orang yang bertakwa. Contohnya lagi misalnya hutan. Hutan itu menurut sunnatullah adalah untuk apa? Menjaga air supaya tidak menyebabkan banjir di bawahnya itu. Nah, kalau orang yang bertakwa ini mesti berhati-hati, tidak akan membabat hutan seenaknya. Nah, kalau membabat hutan seenaknya, itu artinya orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa kalau ditebang semuanya itu akan menyebabkan banjir. Tapi dia malah apa? Mengerjakannya. Nah, ini orang yang seperti ini orang yang tidak bertakwa. Tapi orang yang menjaga betul itu namanya orang yang bertakwa. Karena menurut sunnatullah banjir itu datang karena tidak ada yang menjaga air, menahan air, tidak ada. Ya. Atau kita membuang sampah di selokan-selokan, nah, itu kan menyebabkan banjir juga. Nah, itu menurut sunnatullah menyebabkan banjir. Nah, orang kalau tidak makan bergizi, menurut sunnatullah itu akan menyebabkan sakit. Nah, kalau dia sudah tahu tapi tidak menjaga diri, makan dengan makanan yang bergizi, itu orang yang tidak bertakwa. Karena menurut sunnatullah makan yang bergizi itu menyebabkan sehat. Ya, misalnya ada nasi, ada daging, ada telur, ada susu, ada tempe misalnya, nah, buah-buahan, sayur-sayuran, nah, misalnya itu kalau kita memperhatikan seperti itu namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjaga diri dari siksaan akhirat, nah, itu harus betul-betul makrifat kepada Allah. Tahu betul mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Ya, yang diperintahkan misalnya sholat 5 waktu. Nah, orang ini apa? Orang yang menjaga sholatnya, tidak meninggalkan, itu namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua misalnya Allah memerintahkan supaya puasa, zakat, kemudian apa? Haji misalnya. Nah, kalau orang sudah merasa mampu, ya wajib haji. Nah, kalau tidak melakukannya, itu namanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah, sebab sudah mengerti ini perintah Allah. Nah, perintah Allah menolong orang yang sengsara, menolong yatim piatu, menolong orang miskin dan sebagainya. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, larangan-larangannya seperti itu. Mencuri itu dilarang, korupsi itu dilarang. Nah, kalau orang itu masih tetap korupsi, sekalipun dia mengaku sebagai orang yang bertakwa, tapi Allah menilai tidak bertakwa, sebab melanggar larangan-larangannya. Berzina, membunuh orang tanpa sebab, menganiaya dan sebagainya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila orang itu bisa menjaga diri dari siksaan di dunia, menjaga diri dari siksaan di akhirat, itu namanya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendengarkan, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu maksudnya adalah jagalah dirimu dari sebab-sebab siksaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ini apa? Setiap hari Jumat mesti wajib itu. Khotib wajib mengingatkan agar supaya bertakwa kepada Allah. Ya, orang
juga mantuk-mantuk begitu, tapi setelah keluar dari masjid juga gede-gede. Nah, buktinya apa? Nah, pejabat dari atas sampai bawah itu korupsi semua. Sebagian besar pejabat-pejabat itu korupsi, baik yang mengaku muslim maupun bukan muslim. Itu kalau Allah melihat kan ini orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sudah tahu larangan-larangannya, sudah tahu perintah-perintahnya, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga harus kita tahu, yang dimaksudkan dengan kitab Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu bisa disebut Alkitab, bisa disebut Al-Quran. Itulah yang paling terkenal, Alkitab atau Al-Quran. Nah, pada ayat itu disebutkan dengan isim isyarah dzalika. Nah, dzalika itu artinya itu yang apa? Yang jaraknya jauh itu. Ya. Tapi mengapa kitab Al-Quran itu kan di hadapan kita, tapi kok disebut dzalika itu? Ini menunjukkan bahwa dzalika itu mempunyai arti keagungan, mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang ada di hadapan kita itu kan seharusnya dengan kata-kata hadzal kitab, ini adalah kitab. Tapi mengapa dengan kata-kata dzalika? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Artinya tinggi sekali, agung sekali Al-Quran itu. Nah, oleh karena kita akan mempelajari Al-Quran, ya, maka kita juga harus berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran itu. Jangan sampai Al-Quran itu dibawa kepada pendapat mufasirnya, tapi mufasir itu harus tunduk kepada Al-Quran Al-Karim, karena kitab itu adalah kitab yang sangat mulia. Nah, kita menginjak kepada tafsir ayat, ya. Tadi kita sebagian kata-kata sudah tahu apa arti muttaqin itu, apa arti kitab itu, dan seterusnya, apa arti alif lam itu, ya, dan seterusnya, sehingga nanti kita tidak perlu mengulang-ulang, ya, arti daripada alif lam mim dan sebagainya. Memang ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa alif lam mim itu suatu singkatan, tapi pendapat ini oleh ulama jumhur ditentang. Ya, ada yang mengatakan alif itu Allah, lamnya itu malaikat, mimnya Muhammad. Tapi tidak ada sumbernya, baik dari Al-Quran itu sendiri maupun dari hadis. Itu tidak ada yang menjelaskan bahwa alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Oleh karena itu para ahli tafsir menentang pendapat yang seperti itu. Nah, ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang kiai-kiai yang di kampung-kampung itu, mungkin menginginkan agar supaya ada keanehan-keanehan. Sebab biasanya orang itu ingin aneh. Kalau sudah aneh itu terkenal. Dalam bahasa Arab itu khalif tulkar, berbuatlah yang aneh, kamu akan disebut-sebut orang. Nah, orang yang aneh-aneh itu yang itu terkenal, seperti Gus Dur itu terkenal. Karena apa? Pendapatnya itu aneh itu. Nur Khalis Masjid itu terkenal, karena aneh. Ya. Dukun-dukun itu ya terkenal, ya, karena aneh. Nah, maka ada orang yang mengatakan kalau ingin terkenal, ucapkanlah yang aneh-aneh itu, supaya bisa terkenal. Kalau tidak aneh, tidak akan terkenal. Nah, pada ayat tersebut, yaitu
Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Pada ayat tersebut digunakan isim isyarah, ya, dalika. Nah, ini tidak perlu kita mengikrab atau menganalisis kata-kata itu. Kalau kita belajar nahwu biasanya harus dianalisis. Za itu apa, lam itu apa, kaf itu apa. Nah, kita cukup saja itu sebagai isim isyarah, kata tunjuk, ya, kata tunjuk bahasa Indonesianya. Nah, pada ayat itu mengapa Allah menyebutkan dengan dalika itu? Karena ingin mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala. La raiba fihi. Nah, ini apa? Ada kata-kata la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan. Nah, yang tidak diragukan itu apanya? Itu sering ditanyakan. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguannya. Ada yang berpendapat, tidak ada keraguan-raguan dalam hidayahnya, tidak ada keraguan-raguan dalam riwayatnya dan sebagainya. Nah, ini kalau yang dimaksudkan seperti itu ya sama saja dengan kitab-kitab yang lain. Kitab sejarah tidak ada keraguannya, informasi tentang sejarah. Nah, ilmu ekonomi ya tidak diragukan tentang informasi tentang ekonomi dan sebagainya. Kalau Al-Quran itu seperti itu ya sama saja. Nah, oleh karena itu kita harus mencari apa sebabnya Al-Quran itu dikatakan tidak ada keraguannya. Nah, bagaimana caranya mencari? Nah, kita harus mencari ayat-ayat yang temanya sama, maudhu'nya sama, yaitu tentang kata-kata raiba. Nah, itu caranya mencari, kita lacak dari kitab Al-Mufarros fi Al-Fadil Quran. Ya, indeks dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita telusuri kata-kata la raiba itu apa artinya. Nah, setelah ketemu kita kumpulkan ayat-ayat itu. Itulah yang disebutkan dengan munasabah dalam ilmu tafsir. Ya, mencari persesuaian antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sebab apa? Ayat Al-Quran itu sebagian diturunkan secara global, secara garis besar, dan sebagian diturunkan dengan secara rinci, artinya dijelaskan rinci. Ada yang diturunkan secara umum. Nah, kemudian kita cari ayat yang khos, yang khusus. Ini untuk apa? Mengetahui makna yang sebenarnya. Jadi kita cari dulu mana yang sama dengan ayat yang kita baca. Nah, setelah kita cari itu ternyata pada surat Sajadah, yaitu ayat 2, surat nomor 32, surat Sajadah. Nah, di situ ada kata-kata yang menjelaskan apa arti la raiba fi itu. Nah, yaitu Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, la raiba fihi mir rabbil alamin. Tidak ada keraguan-raguannya bahwa Al-Quran itu mir rabbil alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, itu jadi yang dimaksudkan dengan la raiba fihi itu adalah la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu dijelaskan pada surat Sajadah ayat 2, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguannya, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah itu, jadi jelas itu. Bukan hanya hidayahnya saja, nah, bukan hanya isinya saja yang tidak diragukan, tapi yang tidak diragukan adalah apa? Bahwa surat itu, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukti itu banyak sekali, bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Pertama, buktinya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak kenal tulis baca. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ngarang Al-Quran, sedangkan belajar saja tidak pernah? Apakah belajar di Mu'alimin? Ya. Tidak pernah. MTS, UMY, IAIN? Ya, tidak pernah. Pada waktu itu belum ada sekolah. Ketika Rasulullah lahir itu belum ada sekolah. Sanawiyah belum ada, Aliyah juga belum ada. Nah, Rasulullah terkenal sebagai orang yang jujur, akhlaknya bagus, siddiq, fatona, tabligh, itu terkenal sekali amanah. Nah, maka jelaslah bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dikarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bukti. Bukti bahwa Rasulullah itu ummi itu juga di dalam sejarah-sejarah itu disebutkan. Pernah ada seorang musyrikin dari Khazraj datang kepada Nabi, ingin masuk Islam tapi dengan perjanjian. Pertama, zina tetap dihalalkan. Nah, itu. Minum khamr dihalalkan. Itu mintanya itu. Saya mau masuk Islam Nabi, tapi saya minta agar supaya zina tetap dihalalkan. Minum khamr tetap dihalalkan. Nah, lalu perjanjian itu ditulis oleh Yazid. Nah, setelah ditulis, lalu dibacakan kepada Rasulullah. Nah, coba tangan saya, jari saya, letakkan pada kata-kata itu, yaitu kata zina. Nah, setelah diletakkan di situ, Rasulullah mengatakan, ini buang, jangan dilanjutkan. Setelah sampai kepada khamr, kehalalan khamr, ini buang, jangan dilanjutkan. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah pada waktu itu adalah orang yang tidak kenal tulis baca. Pernah juga Rasulullah dapat surat dari Abdullah yang ketika itu masih ditempatkan di Makkah. Dia di tengah-tengah orang musyrikin. Ketika itu orang musyrikin sedang siap-siap menyerang Rasulullah. Kemudian dia mengirimkan surat kepada Nabi. Nabi menyuruh kepada pembantunya, kepada penulisnya, coba dibaca surat. Padahal surat itu surat yang sangat rahasia. Mengapa? Perintah kepada sekretaris supaya membaca. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah tidak kenal tulis baca. Itu antara lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, yang tidak kenal tulis baca. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan keindahan yang luar biasa, yang tidak bisa dicapai oleh seorang sastrawan yang bagaimanapun pandainya, tidak bisa menyusun seperti itu. Nah, maka jelaslah bahwa Al-Quran itu tidak diragukan, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena waktunya sudah ya kurang 10 menit, besok kita lanjutkan lagi. Ya. Mungkin ada yang bertanya. Silakan ibu-ibu, bapak. Kita berhenti dulu. Ya, jadi mungkin tadi Ustadz untuk menjelaskan Allahumma amin tadi juga. Itu pertama itu dulu. Ada? Oh, silakan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi dari Sleman. Ya. Saya ingin bertanya, sebetulnya saya ingin lebih dijelaskan tentang konteks zalika itu tadi. Iya, iya. Mengapa diterjemahkan dengan ini? Iya. Sementara pengertian saya waktu di madrasah ibtidaiyah, Iya. zalika dengan zalika itu yang bersama dan hada dengan hadihi itu yang berbeda. Jadi sampai penerjemahan baik di Jepang maupun di ini juga beda-beda. Saya ingin dijelaskan kembali dalam konteks apa harus diartikan ini dan konteks apa diartikan itu. Kemudian yang kedua, Pak, mudah-mudahan saya juga tidak termasuk orang yang nyeleneh, karena saya ikut membidani lahirnya buku pintar Al-Quran, membaca terjemah Al-Quran. Jadi saya menerjemahkan Al-Quran dengan dinyanyikan. Sementara menurut ulama-ulama salafi, bahwa yang diperbolehkan membaca Al-Quran itu hanya dengan qiraah sabaan atau dengan lagu tujuh itu. Nah, bagaimana hukumnya seandainya saya menerjemahkan Al-Quran dengan dinyanyikan? Itu tadi. Ya. Misalnya kan ini. Tabat celaka kedua ta'an Abu Lahab Watab dan benar celaka dia. Nah, itu saya diilhami dari penelitian Fathul Budin. Dan ternyata anak-anak SMA maupun perguruan tinggi untuk bacaan doa sholat saja banyak yang tidak tahu. Sementara dengan itu saya mengajar di MI itu 3 kali pertemuan, anak itu 1 surat bisa hafal terjemahnya. Kalau dengan metode yang lama itu 1 bulan itu kelihatannya tidak mau menghafalkan. Tolong ini diberi jawaban, apakah ini termasuk sesat atau mungkin bahkan haram, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti ini. Dan kalau boleh, ya, saya terima kasih. Apakah ini termasuk ibadah atau tidak? Iya, iya. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ya. Zalika, ya, itu memang artinya itu, ya. Zalika itu artinya itu. Itu kata tunjuk untuk benda yang jauh, ya, baik benda yang kecil maupun benda yang besar. Kalau jauh itu disebut zalika. Nah, padahal itu artinya adalah yang dimaksudkan adalah dekat sekali. Nah, kalau kita analisis, za itu isim isyarah, ya, isim. Alam itu tadullu lil bu'di, menunjukkan kepada jauh, ya. Al-kaf itu lil khitab, ya, itu. Nah, dzalika itu artinya adalah jauh. Nah, kita baru tahu bahwa itu artinya ini kalau membaca Ma'anil Quran karangan Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi itu di situ nanti akan dijelaskan apa tentang makna-makna huruf dan sebagainya. Itu juz 4. Itu kitabnya besar-besar sekian, ada 4 juz. Nah, itu satu kitab kurang lebih 800 halaman. Jadi besar, ya. Itu dibaca di situ kita baru tahu tentang apa arti dzalika. Nah, ringkasnya di tafsir baik tafsir Rasyid Ridho dalam Al-Manar maupun Al-Marohi itu dikatakan begini, dzalika bimakna lil bu'di ya dulu lit ta'wil, menunjukkan kepada ta'wil. Nah, oleh karena itu dzalika itu bisa diartikan dengan lil qorib, untuk yang dekat tadi. Karena apa? Pada
faktanya Al-Quran itu adalah di hadapan kita. Nah, kita. Maka saya baca di kitab-kitab tafsir, dalika itu bukan menunjukkan kepada dekat memang, tapi menunjukkan kepada lita'zim, untuk mengagungkan. Nah, sehingga Al-Quran itu diterjemahkan begini, ini adalah kitab yang agung, begitu seharusnya. Tetapi di terjemah Departemen Agama tidak disebutkan. Nah, dulu saya belajar tafsir itu kepada Profesor Mukhtar Yahya, itu kata-kata itu tidak boleh dihilang. Nah, dalika itu harus disebutkan, ini adalah kitab yang agung, sebab dalika itu menunjukkan lita'zim, begitu. Nah, itu apa? Ringkasnya begitu. Tapi itu Pak Mukhtar Yahya menjelaskan kata-kata dalika itu hampir 3 bulan. Contoh-contohnya, nah, beliau mengajarkan saya tafsir 1 semester itu hanya 1 ayat. 6 bulan itu 1 ayat itu. Jadi mendalam sekali dia, benar. Ya, kalau kita sekarang itu diajarkan seperti itu jemu. Kok hanya 1 ayat. Tapi Kiai Ahmad Dahlan juga begitu. Masa bertahun-tahun yang diajarkan adalah surat Al-Ma'un itu. Artinya untuk agar supaya orang betul-betul paham dan bisa mengamalkan. Nah, kemudian mengenai apakah terjemah itu bisa dilakukan. Nah, terjemah itu bukan Al-Quran. Para ahli tafsir mendefinisikan Al-Quran itu, Al-Quran wal kitabul munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muta'abbadu bi qiraatihi, alladzi rawahu bit tawaturi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Nah, itu. Dan kalau membaca itu dianggap suatu ibadah. Itu unsur-unsur itu harus ada dalam definisi Al-Quran. Nah, dengan demikian terjemah itu karena bukan bahasa Arab, itu bukan Al-Quran. Dan terjemah itu bukan wahyu Allah. Maka boleh dinyanyikan terjemahnya. Urut dengan nama Allah dan seterusnya begitu misalnya, itu tidak apa-apa. Sebab itu bukan Al-Quran, jadi bukan menyanyikan Al-Quran, itu adalah terjemah Al-Quran, bukan Al-Quran. Nah, kemudian itu ya. Allahumma amin. Nah, dalam hadis-hadis ketika selesai membaca waladhdallin itu hanya membaca amin. Allahumma-nya itu tidak ada. Bolehkah membaca Allahumma? Tidak ada hadis yang melarang dan tidak ada hadis yang memerintahkan. Biasanya Pak ahli usul fikih, kalau ada suatu perbuatan tidak ada larangan dan tidak ada perintah, itu hukumnya mubah. Bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, tapi hukumnya mubah karena tidak ada larangan, tidak ada perintah. Kalau ada larangan, minimal makruh. Kalau ada larangan, nah, bisa juga menjadi haram. Kalau ada perintah, minimal sunnah. Nah, bisa juga menjadi wajib. Tapi ini tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Dan Allahumma itu sama dengan doa, baik itu. Allahumma itu baik. Allahumma firli wali walidayya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Allahumma amin, saya kira tidak apa-apa, Pak. Ya. Nah, tapi di Muhammadiyah memang tidak ditradisikan, tidak lazim. Biasanya orang-orang NU biasanya Allahumma amin. Nah, kita jangan terlalu a priori. Oh, karena diucapkan oleh orang NU lalu menjadi salah, itu jangan seperti itu. Ya, jadi kita harus terbuka, ya, harus mempunyai toleransi tinggi. Sekalipun itu diucapkan oleh NU, jangan dikira bahwa itu bid'ah, itu jangan. Ya. Demikian ibu-ibu, bapak,
karena waktunya juga yang membatasi kita. Nah, karena itu kita cukupkan tanya jawabnya. Nah, selanjutnya saya umumkan infak Bapak Ibu pada malam hari ini. Alhamdulillah terkumpul 424.500 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Nah, mengenai kegunaannya saya kira secara tersirat tadi sudah dijawab oleh pimpinan pusat majelis tabligh kita di salah satu usaha kita ini. Nah, secara lahiriahnya ya ini kita dapat minuman lahiriahnya lagi kita mendapat makalah. Nah, itu kita dapat fotokopi dari pengajian yang kita laksanakan. Semuanya itu memang memerlukan ya biaya lah gitu ya. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan tidak, bahkan ya diniati betul-betul kita ya beribadah dengan harta kan, seberapapun kesanggupan kita. Seperti tadi saya katakan, ya sudahlah sisa-sisa belanja harian atau belanja bulanan itu ya diniati untuk datang ke malam Selasa, lalu berikan infak untuk perserikatan kita Muhammadiyah kegiatan. Demikian ya. Nah, lalu hari Selasa yang akan datang Ustadz kita Pak Zaini Munir, topik utamanya adalah akidah. Nah, demikian mari kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.